memang mendadak gitu ya. Nah itu langsung kalian bawa ke unit gawat darurat rumah sakit mana aja, itu mereka pasti welcome. Masuk ke IGD-nya, sesampai di sana kan otomatis kalian berarti nggak perlu lagi dong ke Vaskes tingkat 1, kalian boleh langsung masuk ke IGD. Jadi untuk pasien emergency itu juga aku akan kasih tahu ya Mam, dia nggak semuanya pasien emergency itu pasti disarankan untuk rawat inap. Ada juga yang tidak perlu, misalnya anak di. Halo everyone, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian bagaimana cara menggunakan BPJS Kesehatan. Oke, karena kenapa banyak sekali yang ngomong ke aku katanya kalau pakai BPJS itu ribet banget dan sulit banget. Seperti biasa, sebelum masuk ke video aku jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah ini biar kalian tetap dapat terus notifikasi video-video aku selanjutnya. Oke? Jadi hal-hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian mempergunakan BPJS Kesehatan itu ada dua hal. Yang pertama, pastikan BPJS kalian itu tetap aktif Mam. Jadi jangan sampai tiba-tiba anak kita sakit, suami kita sakit, kita langsung mau ke Puskesmas atau Vaskes tingkat 1-nya atau langsung ke rumah sakitnya. Tiba-tiba waktu kita mau nyodorin BPJS kita akhirnya ditolak di rumah sakit itu atau di Puskesmas itu, ternyata karena kenapa? Ternyata BPJS kita tidak aktif. Jadi pastikan BPJS kita aktif dulu. Bagaimana caranya? Nanti di atas nanti aku akan kasih tahu. Ini namanya Mobile JKN. Kalian bisa buka di Play Store. Kalian bisa download di situ. Aplikasi itu lengkap sekali. Di situ kita bisa mengecek semua BPJS yang kita punya, keluarga yang kita punya. Misalnya dia punya BPJS KIS yang dari pemerintah itu, terus dari BPJS Askes atau TNI atau Polri atau PNS atau BUMN atau BPJS Mandiri, semuanya bisa dicek di situ, boleh dicoba. Oke, nanti aku taruh di atas. Kalian boleh download di situ. Oke, lanjut yang kedua, pahami alur prosedur pelayanannya Mams. Alurnya seperti apa? Alurnya gampang banget. Jadi di penjelasan ini aku akan menjelaskan rawat jalannya bagaimana, terus rawat inapnya bagaimana alurnya. Kalau untuk rawat jalan dulu ya. Kalau untuk rawat jalan, kita sebagai peserta BPJS atau selaku pasien, kita tidak bisa langsung saja melonong ke rumah sakit yang memang dia sudah kerjasama dengan BPJS. Karena kenapa? Karena memang nggak boleh seperti itu, Mams. Jadi kita ke Vaskes tingkat 1 kita dulu. Dimana kita lihatnya? Oke, nanti aku akan tunjukin kartu BPJS di atas. Terus nanti aku akan kasih tahu di atas itu ada tulisannya Vaskes tingkat 1 di atas. Vaskes tingkat 1 berarti kita selaku peserta, kita konsul pertama yang harus kita lakukan itu di sana. Kalau untuk pasien rawat jalan. Jadi kalian ke sana dulu di Vaskes tingkat 1 itu seperti Puskesmas dan dokter keluarga ya, tapi dia sudah bekerja sama dengan BPJS di setiap perusahaan atau di instansi tertentu dia udah kerja sama. Biasanya dari perusahaan atau instansi tertentu sudah memberitahukan biasanya Vaskesnya di mana, lokasinya di mana, dengan dokter siapa. Jadi kita ke situ dulu. Kita konsultasi di situ. Nanti di sana kita ketemu dokter juga di situ. Kita ketemu dokter, nanti kita diperiksa, tetap dapat terapi obat. Tapi misalnya kita sudah berobat tuh ke situ 1 kali, ternyata belum ada perubahan, boleh kita konsul lagi ke sana. Kita konsul lagi ke sana untuk yang kedua kali. Kalau misalnya juga ternyata nggak ada perubahan juga, tanpa kita minta, dokter yang dari Vaskes tingkat 1 itu nanti akan merujuk ke rumah sakit yang memang sudah kerjasama dengan BPJS. Misalnya rumah sakit mana gitu kan. Nanti dari pihak mereka sendiri loh yang akan mengeluarkan rujukan online namanya. Nanti kita tinggal datang ke rumah sakit yang sudah tertuju. Oke, sampai di situ kita sudah di Vaskes tingkat 1 kita. Ternyata kita sudah dapat rujukan online, baru
kita masuk ke rumah sakit yang sudah dituju, yang sudah dikirim rujukan online dari Vaskes kita. Sesampai di rumah sakit, kita akan masuk ke dunia rumah sakitnya. Seperti apa? Yaitu tadi kita nggak mungkin langsung ke polinya dong. Otomatis kita mengikuti prosedur di rumah sakitnya. Kita datang, sampai di rumah sakit nanti kita daftar dulu. Pendaftaran entah itu pendaftaran online atau itu nanti pendaftaran manual, tapi kita tetap daftar. Oke, sesudah kita mendaftar, nanti kita pasti disarankan untuk mengurus SEP rawat jalan kita. Sesudah kita mengurus SEP rawat jalan kita, biasanya kan itu ke bagian petugas BPJS. Udah selesai semua, nanti pasti kita diarahkan ke polikliniknya yang sesuai dengan rujukan yang kita dapat tadi ya. Kalau memang harus ke poli anak atau memang ke poli kandungan misalnya, dia kan tergantung diagnosa sama dokter yang dituju. Sesampai di poliklinik, misalnya anak kita nih, berarti dia ke poli anak kan. Sesampai ke poli anak, nanti kita ketemu dokter spesialis anaknya, terus kita dapat konsultasi tentang kondisi anak kita, kemudian nanti mungkin ada pemeriksaan tertentu, terus nanti dapat terapi obat. Biasanya walaupun hanya rawat jalan ya, biasanya itu ada beberapa diagnosa yang biasanya memang dia harus konsumsi obat bulanan. Itu biasa disuruh balik lagi, Mams. Nah, biasanya juga kalau nanti ada kasus-kasus seperti itu, nanti dari pihak polikliniknya dengan dokter juga itu biasanya dia mengeluarkan surat rujuk balik. Nah, surat rujuk balik itu seperti apa? Hanya mereka sih yang mengeluarkan tanpa kita minta untuk jadwal kita untuk di tanggal berapa, di bulan berapa, karena kita harus ngambil obat lagi dan konsultasi lagi. Surat rujuk balik itu yang nanti kita bawa lagi ke Vaskes tingkat 1 kita. Secara otomatis dari Vaskes tingkat 1 nanti akan mengeluarkan rujukan online lagi. Gampang banget kan, jadi nggak ribet ya. Namanya juga kita sebagai warga negara yang baik, BPJS juga punya ketentuan, kenapa tidak kita ikuti? Tetapi kalau kita tidak lengkap, tidak mengerti, ya pasti ribet lah, ya enggak? Oke, itu yang rawat jalan aja. Lain halnya, kalau misalnya ini pasiennya emergency atau stroke, itu beda, Mams, kalau dipahami. Jadi kalau yang tadi kan kita hanya untuk rawat jalan saja, berarti kita kondisinya bukan tidak terlalu parah ya, apa ya, gimana ngomongnya tuh ya? Kita memang sakit, cuman tidak terlalu gawat darurat gitu loh, jadi tidak termasuk emergensi. Tapi kalau kita emergensi sudah sipil banget, memang kondisi nggak bisa ditahan lagi, jangan ke Vaskesnya. Contohnya misalnya anak kita kejang nih, step panasnya tinggi, tiba-tiba dia step, tiba-tiba dia kejang, atau suami kita tiba-tiba mendadak pingsan, apa adalah banyak lah gitu hal-hal yang sifatnya emergensi yang memang mendadak gitu ya. Nah, itu langsung kalian bawa ke unit gawat darurat rumah sakit mana aja, itu mereka pasti welcome masuk ke IGD-nya. Sampai di sana kan otomatis kalian berarti nggak perlu lagi dong Vaskes tingkat 1, kalian boleh langsung masuk ke IGD. Jadi untuk pasien emergensi itu juga aku akan kasih tahu ya, Mau, dia nggak semuanya pasien emergensi itu pasti disarankan untuk rawat inap. Ada juga yang tidak perlu, misalnya anak kita telinganya kemasukan mainannya misalnya, itu kan termasuk emergensi. Tiba-tiba walaupun jam poli sudah tutup, dia memang boleh masuk ke IGD. Memang kalau memang pihak IGD bisa melakukannya. Tapi kalau misalnya pihak IGD nggak sanggup, ujung-ujungnya sih memang disarankan juga ke poli THT gitu ya. Itu salah satu contohnya aja. Jadi maksud aku, nanti kalau misalnya sifatnya emang emergensi, nggak apa-apa, masuk aja ke IGD rumah sakit mana aja. Walaupun andai kata nanti dokter di sana juga mungkin ada yang menyarankan rawat inap, ada yang enggak juga, tergantung penyakitnya ya. Tapi khusus untuk pasien laka lantas, kecelakaan tunggal atau kecelakaan yang ada lawannya itu beda. Jadi aku jelasin juga, kalau untuk kasus kecelakaan tunggal, baik dia rawat inap atau rawat jalan, tetap dia nanti membuat surat pernyataan, tergantung rumah sakitnya ya, kebijakannya juga. Ada salah satu rumah sakit minta 1x24 jam atau 2x24 jam surat pernyataannya untuk pengurusan laporan kepolisiannya. Nanti
Tapi kalau misalnya kecelakaannya itu ada lawan, itu tetap juga sih buat laporan kepolisian, tetapi dia nanti akan digolongkan ke bagian jasara harja. Oke, sampai di sini Moms, info dari aku. Begitulah alurnya. Yang tadi bilang ribet, nggak ribet. Oke, sekali lagi like video, subscribe dan komen seperti biasa. Dan jangan lupa share ke semua media sosial yang kalian punya supaya aku lebih bersemangat lagi buat video yang